Shalom saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali saya Pendeta Ruben Adi Abraham bisa melayani Anda dalam ibadah ini. Hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul pembentukan karakter ilahi. Roma 8 ayat 29 sampai 30 berkata demikian. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Saudara sekalian, Tuhan punya rencana yang sangat indah di dalam kehidupan kita. Tuhan ingin agar kita memiliki kehidupan yang kekal bersama dengan Dia di dalam kemuliaan sorga. Tapi ketika kita ada di dunia ini, kita juga akan dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Untuk itulah Tuhan pertama-tama harus mengolah karakter kita. Sehingga karakter kita menjadi serupa seperti Kristus. Sebab ada orang yang dia bisa khotbah, bisa kesaksian, tapi karakternya buruk sekali. Sehingga orang bukannya diberkati tetapi malah menjadi tersandung karena melihat orang semacam ini. Nah, jadi Allah itu punya rencana dalam hidup saudara. Kita ada bukan karena kebetulan. Kita berkata kita sudah dipilih dari sejak dunia belum dijadikan supaya kita menjadi serupa dengan Kristus, sempurna seperti Dia adanya. Dan banyak orang-orang di dunia ini juga menantikan orang-orang yang berkarakter seperti Kristus. Dalam Roma 8 ayat 19, sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Saya ingat satu kali ada seorang yang ternama dari India yang pernah tinggal di Pretoria, Afrika Selatan. Nah, saudara sekalian, Mahatma Gandhi namanya. Dan dia sangat tertarik kepada kekristenan karena dia membaca tentang khotbah di bukit yang disampaikan Yesus yang penuh dengan kasih. Lalu satu kali dia pergi ke gereja ingin tahu tentang kekristenan, ingin kebaktian. Ternyata itu gereja untuk orang kulit putih, dia ditolak karena dia orang India kulit hitam. Sejak itu dia tidak pernah mau lagi ke gereja. Satu kali dia bilang, saya suka kepada Yesus, tapi saya tidak suka kepada orang Kristen. Karena banyak orang Kristen tidak mencerminkan kelakuan seperti Kristus. Waduh, betapa ini menyakitkan. Tetapi karena sikap banyak orang Kristen sedemikianlah, maka banyak orang menjadi tersandung. Kita ini sebetulnya adalah gambaran Kristus yang ada di atas muka bumi. Karenanya jangan kita jadi Kristen KTP, Kristen tanpa pertobatan. Ya, kalau nyanyi di gereja angkat tangan penuh perasaan, tapi kalau lagi dagang nipu orang juga dengan penuh perasaan. Ini tidak boleh. Ya, kalau di gereja amin gitu ya. Di gereja, di luar gereja nggak ada yang lihat aman melakukan dosa. Tentu hal ini akan menyebabkan kita menjadi batu sandungan. Seringkali nama kita terlalu bagus. Christian means Christ in someone. Kristen itu artinya Kristus dalam diri kita. Pengikut Kristus. Tapi kadang-kadang namanya terlalu bagus sifatnya tidak seperti Kristus. Ada orang pernah naik bus mereknya Bahagia. Ternyata di perjalanan bannya kempes 2 kali saudara-saudara. Sehingga dia terpaksa pindah ke bus yang lain. Lalu dia naik bus yang lain yang lewat mereknya Harum, begitu masuk baunya minta ampun. Nah, kadang-kadang nama kita terlalu bagus Kristen, tapi apakah sifat kita mencerminkan kehidupan Kristus? Dalam 1 Korintus pasal 3, Paulus pernah menegur jemaat Korintus. Jemaat ini adalah jemaat yang penuh dengan karunia-karunia roh. Ada karunia nubuat, ada karunia bahasa roh dan sebagainya. Tetapi kenapa dicela oleh Paulus? Mereka tidak menunjukkan buah roh, karakter yang indah. Dalam Matius 7 ayat 20 Alkitab berkata, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Karena pada hari-hari terakhir banyak orang berkata, Tuhan, Tuhan, aku sudah bernubuat demi namamu, menyembuhkan orang sakit, mengusir setan. Tapi Tuhan bilang, enyahlah daripadaku, aku tidak kenal engkau. Hai engkau pembuat kejahatan. Loh, kok bisa pelayanan tapi ditolak sama Tuhan? Yaitu karunianya ada. Kelihatannya pelayanan dipakai Tuhan, tapi karakternya tidak berkenan kepada Tuhan.
Nah saudara, Tuhan mau agar kita sungguh-sungguh memiliki karakter ilahi. Berarti kita tidak boleh mengukur kerohanian seseorang dari karunia-Nya. Kalau orang nyanyinya bagus, pasti dia rohani. Kalau dia bisa kesaksian bagus, bisa khotbah bagus, pasti dia rohani. Belum tentu. Dari buahnya, dari karakternya. Apakah dia punya kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Saudara, menurut saudara siapa orang di dalam Alkitab, tentu selain Yesus, yang karunia-Nya paling hebat? Paulus? Petrus? Musa? Menurut saya bukan. Tokoh yang dicatat Alkitab yang karunia-Nya paling hebat adalah Lucifer. Loh, kenapa dia? Dia pemimpin para malaikat di sorga. Dia pemimpin paduan suara sorga. Hikmatnya luar biasa. Kepemimpinannya dahsyat. Tapi karena dia tidak punya karakter ilahi, sombong, dia menjadi iblis, musuh Allah yang paling utama. Karena itulah saudara sekalian, kita harus mengizinkan Tuhan membentuk karakter kita. Dalam 1 Korintus 3 ayat pertama, Paulus berkata demikian, dan aku saudara-saudara pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Saudara, Paulus menegur jemaat Korintus yang penuh karunia tetapi karakternya jeblok itu sebagai orang yang belum dewasa dalam Kristus. Kata Yunani yang dipakai adalah sarkinoi. Kalau dengar kata ini saya jadi ingat film boneka zaman dulu, si Unyil yang kecil. Si Unyil punya adik namanya Sikinoi, saudara. Jadi waktu disebut Sarkinoi saya ingat, wah ini rupanya Paulus sedang menegur Kristen bonsai, Kristen bayi rohani abadi yang tidak tumbuh di dalam Tuhan, yang karakternya tidak terbentuk. Buktinya apa? Ayat 3 dan 4 dikatakan mereka masih ada hidup dalam perselisihan, iri hati, ada kelompok-kelompok, ada klik, saya golongan Paulus, saya golongan Apolos. Padahal semuanya itu kan hamba-hamba Tuhan, bukan kultus individu yang harus kita lakukan. Tapi mari kita bersatu, jangan gara-gara masalah sepele, gampang tersinggung. Ada orang loh saudara, kalau lagi di gereja lupa disalami oleh pendeta ngambek. Satu kali ada pendeta mendoakan orang yang anaknya mau diserahkan. Saudara, dia sudah baca nama anaknya dan ketika dia turun dari mimbar untuk menumpangkan tangan, berkatilah anakmu ini yang namanya, dia lupa namanya siapa. Oh Tuhan, berkatilah anak ini yang bernama, lupa karena lupa papahnya si anak ini ngomong di roknya. Pendeta bingung kok ada orang namanya aneh di roknya. Berkatilah anak ini yang bernama, kembali si bapak berkata di roknya. Karena udah 2 kali, mantep pendetanya. Dia bilang berkatilah anak ini bernama di roknya. Waduh saudara, habis kebaktian ngambek dia, gak bawa ke gereja lagi. Kenapa? Karena nama anak itu sebetulnya Intan Ratna Permatasari. Loh kenapa jadi di roknya? Maksud si bapak di rok anak itu ada sulaman namanya Intan Ratna Permatasari. Diganti di hadapan Tuhan lagi katanya. Nah ini saudara sekalian, banyak orang yang tidak dewasa rohani, ada salah paham sedikit, ngambek, tidak mau ke gereja. Tuhan tentu tidak puas dengan situasi semacam ini. Dia ingin membentuk kita seperti tanah liat yang dibentuk oleh bejananya menjadi indah. Atau seperti pandai emas yang kemudian membakar emas dengan api sampai murni. Yaitu sampai dia bisa bercermin dan melihat wajahnya pada emas tersebut. Begitu juga Tuhan mau agar orang bisa melihat Kristus di dalam diri kita. Dan tentu prosesnya tidak mudah. Ini prosesnya panjang seumur hidup. Tapi dipercepat kualitas karakter itu melalui ketaatan kita. Yesus berkata seorang murid tidak lebih dari gurunya. Tapi kalau dia tamat pelajarannya, dia akan sama seperti gurunya. Berarti kita bisa punya karakter seperti Kristus kalau kita taat. Nah, bagaimana caranya agar kita memiliki karakter ilahi? Ada 3 hal yang saya mau bagikan. Pertama, izinkanlah Roh Kudus berkarya.
2 Petrus 1 ayat 3-4 berkata, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Jadi saudara sekalian, kita ini manusia ketika lahir punya kodrat dasar. Kodrat manusia berdosa karena kita punya dosa warisan dari Adam dan Hawa. Tetapi bagaimana Tuhan bisa rubah dengan sifat ilahi kalau Roh Kudus berkarya di dalam diri kita? Apa sih kodrat duniawi yang harus dirubah? Galatia 5 ayat 19-21 memberikan 4 kriteria manusia duniawi. Yang pertama, amoralitas, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Inilah ciri manusia duniawi, hidupnya cemar, penuh dengan hawa nafsu, hidup dalam percabulan, perzinahan dan sebagainya. Yang kedua, okultisme, penyembahan berhala, sihir. Nggak percaya sama Tuhan, tapi percayanya sama setan, sama dukun, sama paranormal. Yang ketiga, kriminalitas, yaitu perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian. Artinya apa saudara? Waduh, maunya berantem, bertengkar, melakukan tindakan kriminal. Dan yang keempat adalah pesta pora, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Gaya hidup hedon, hedonisme, maunya foya-foya. Lupa bahwa kita ini harus bertanggung jawab kepada Tuhan dan kepada sesama. Jadi kodrat duniawi yang berdosa harus diganti dengan kodrat ilahi. Karena apa? Karena kuasa Roh Kudus. Apa itu kodrat ilahi? Yang tadi saya sudah sebutkan. Galatia 5 ayat 22-23. Buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Nah kita harus tahu karya Roh Kudus itu terdiri dari 2 hal yang utama dalam hidup kita. Pertama, Roh Kudus itu melahirbarukan kita sehingga kita menjadi ciptaan yang baru di dalam Kristus. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Bukan karena amal perbuatan kita supaya menjadi lebih baik, tapi dirubah 180 derajat ketika kita percaya kepada Yesus. Seperti Saulus penganiaya orang Kristen, ketika ketemu Yesus langsung berbalik 180 derajat, jadi murid Yesus, malah jadi rasul. Orang yang diutus untuk memberitakan Injil. Karena manusia nggak bisa mengubah dirinya sendiri. Kesalehan kita seperti kain kotor di hadapan Tuhan yang tidak layak. Dalam Yeremia 13 ayat 23 dikatakan, dapatkah orang Ethiopia mengganti kulitnya atau macan tutul mengubah belangnya? Jawabannya pasti tidak. Masakan kamu dapat berbuat baik, hai orang-orang yang membiasakan diri berbuat jahat? Saudara sekalian, kita ini nggak bisa merubah diri dengan kekuatan kita. Hanya kalau kita sungguh bertobat, penuh dengan Roh Kudus. Kita bukan cuma jadi manusia yang lebih baik, tapi menjadi manusia baru di dalam Kristus. Satu kali ada orang pergi ke sebuah desa dan dia cari-cari sebuah tempat untuk membeli tanah yang luas, mau bikin pabrik, saudara. Lalu akhirnya dia lihat di sana ada sebuah tanah yang dia minati, lalu setelah tanya kepada pemiliknya, akhirnya deal 1 angka. Nah pemiliknya ini senang sekali karena sebetulnya dia itu ditawar lebih rendah dari harga itu aja mau lepas. Wih, ini dapat harga yang lebih bagus. Maka setelah orang itu pulang, setelah kasih DP, dia bilang bulan depan saya datang ya. Lalu saya akan kasih transaksi sepenuhnya dan kemudian saya akan mengambil tanah ini. Oh orang ini saking senangnya saudara, dia lihat dia kan punya 1 gubuk yang jelek di sana. Dia pikir ini orang baik sekali, udahlah saya cat aja dulu ini. Jadi dia cat, dia perbagus gubuknya saudara sekalian. Dan ketika orang itu datang sebulan kemudian dia bingung karena apa? Dia cirinya adalah cari gubuk jelek. Kok nggak ada ya? Yang ada adalah yang sudah dicat warna-warni. Yang menyolok mata. Untunglah akhirnya dia bisa ketemu juga tempat itu karena si orang tersebut yang punya tanah berdiri di luar rumah.
Lalu dia tanya, kenapa di-chat? Oh, kamu itu baik sekali, jadi saya chat supaya lebih lumayan lah. Aduh, percuma. Sebab apa? Saya mau rubuhkan semua gubuk-gubuk lama ini karena saya akan dirikan sebuah pabrik yang baru. Saudara, Tuhan ingin saudara bukan jadi orang yang sedikit lebih baik dari dulu. Tuhan mau robah kita menjadi ciptaan yang baru dengan kodrat ilahi yang diberikan oleh Roh Kudus. Itulah karya Roh Kudus yang melahirbarukan. Tetapi Roh Kudus juga kemudian memenuhkan kita dengan kuasanya. Kisah 1 ayat 8. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Kalau kita lahir baru, status kita berubah. Dari hamba dosa menjadi hamba kebenaran. Menjadi anak Allah. Tapi kalau kita dipenuhkan dengan Roh Kudus dari tempat tinggi, kita bukan hanya menjadi anak Allah, tapi kita bisa hidup sebagai anak Allah yang bersaksi dengan kuasa Allah, berkemenangan atas dosa dalam hidup ini. Karena kalau Roh Kudus berkarya, dia bekerja keluar, memberikan karunia-karunia rohani supaya kita bisa melayani orang lain, tapi juga ke dalam, membangkitkan karakter ilahi. Sehingga kita menang atas hukum dosa yang selalu menarik kita ke bawah untuk hidup dalam dosa. Saudara tahu, kalau kita lempar benda apapun dari bawah ke atas pasti akan jatuh. Karena ada hukum namanya gravitasi yang selalu menarik kita ke bawah. Tapi kenapa pesawat terbang bisa berjam-jam di udara tidak jatuh? Karena dia menggunakan hukum yang menentang hukum gravitasi. Yaitu hukum aerodinamika, sehingga dia bisa terbang di angkasa. Begitu juga orang yang hidup di dalam keinginan daging akan jatuh terus dengan hukum alam, jatuh dalam dosa. Tapi kalau Roh Kudus menguasai kita, ada hukum aerodinamika. Karena itulah, izinkan Roh Kudus berkarya dalam hidup saudara dan selalu jalin hubungan yang akrab dengan Roh Kudus. Jadi bagaimana supaya karakter ilahi itu ada dalam hidup kita? Izinkan Roh Kudus berkarya. Kedua, kita harus melekat kepada Kristus. Yohanes 15 ayat 4. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Kita tinggal dalam Kristus, Kristus tinggal di dalam hidup kita. Paulus pernah berkata dalam Galatia 5 ayat 19-20. Aku telah disalibkan bersama dengan Kristus. Namun aku hidup. Tapi bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Artinya apa? Ketika godaan dosa itu datang, kita bilang, aku sudah mati. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Aku telah disalib bersama dengan Kristus. Sekarang kalau aku hidup, bukan lagi hidup bagi diri sendiri. Aku hidup untuk mentaati Kristus. Saudara-saudara, orang yang kasar, tapi ketika dia hidup di dalam Kristus, akan berubah menjadi lemah lembut. Orang yang membenci, dirubah menjadi mengasihi. Orang yang pelit, berubah menjadi orang yang berkemurahan. Nah, melekat di dalam Kristus itu harus diwujudkan di dalam dua hal ini. Yaitu hidup dalam firman Allah. Karena firman itu yang akan menyucikan kita. Kristus adalah firman yang hidup. Alkitab adalah firman yang tertulis. Sehingga keduanya tidak bisa dipisahkan. Mazmur 119 ayat 9 berkata, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Kalau kita hidup mau bersih harus jaga dengan firman. Saudara sekalian, hati kita kotor, pikiran kita najis. Tapi kalau tiap hari kita baca firman, pikiran kita dikuasai firman, hati kita dikuasai firman, maka perkara-perkara ilahi yang indah akan muncul dalam hidup kita. Melekat kepada Kristus juga berarti kita harus hidup di dalam doa. Ada relationship, persekutuan, bergaul akrab dengan Tuhan. Sehingga kita dekat dengan Dia. Orang yang baca firman tahu target. Tapi dia nggak punya roket untuk mencapai target itu. Nah kalau kita berdoa, Roh Kudus akan memberikan kemampuan untuk kita bukan cuma tahu target hidup benar, tapi punya roket untuk mencapai hal tersebut. Dan yang terakhir, yang ketiga, bagaimana supaya kita bisa
memiliki karakter ilahi, maka kita harus mempersembahkan tubuh kepada Allah. Roma 12 ayat 1 dan 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara, jangan serupa seperti dunia, tapi berubahlah. Kata berubahlah dipakai kata metamorfoo. Dari kata itu muncul istilah metamorfosa. Berubahnya seekor ulat jadi kepompong, jadi kupu-kupu. Saudara, hidup kita kalau kita tidak mau dibentuk oleh Tuhan menjijikkan kayak ulat. Tapi kalau kita mau dierami seperti kepompong, kita akan muncul seperti kupu-kupu yang bulunya indah dan disukai oleh banyak anak, banyak orang. Karena menarik untuk dipandang. Nah, karena itu Tuhan mau proses karakter kita juga jelek seperti ulat. Tapi kalau kita mau terus hidup di dalam Tuhan, mempersembahkan tubuh kita, maka kita akan hidup untuk kemuliaan nama Tuhan. Persembahkanlah tubuhmu, artinya apa? Bukan tangan dipotong lalu dikasih sebagai persembahan. Tetapi semua seantero hidup kita tujukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Misalnya, pikiran kita memikirkan Tuhan, firman-Nya, pekerjaannya. Jangan mikirin yang jorok, pikiran yang jahat. Itu akan merugikan kehidupan kita. Saudara-saudara, semua yang benar, semua yang suci, semua yang manis, semua yang disebut kebajikan patut dipuji, kita harus memikirkan semuanya itu. Lidah kita harus dipersembahkan kepada Tuhan. Jangan suka ngomong jorok, najis, maki-maki orang, ngomel. Tapi suka memuji Tuhan, suka meneguhkan orang dengan kata-kata penguatan. Tangan kita bukan untuk memukuli orang, tapi tangan bisa menggandeng anak kita, menggandeng istri kita di dalam kasih dan kesatuan. Tangan juga bisa ditumpangkan kepada orang sakit, mendukung dia supaya Tuhan menyembuhkan dia. Kaki tidak membawa kita pada jalan maksiat, tapi kaki menuntun kita untuk beribadah di gereja bersama dengan keluarga. Persembahkanlah tubuhmu, hidupmu untuk melayani Tuhan. Kita hidup bukan hanya cari kesenangan diri sendiri. Kita hidup untuk memuliakan, melayani Tuhan. Saya percaya kalau kita mempersembahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan, karakter kita akan menjadi serupa seperti Kristus. Maukah saudara dirubah menjadi serupa seperti Kristus? Izinkanlah Roh Kudus bekerja dalam hidup kita, melahirbarukan kita, memberikan kita kuasa Roh Kudus. Melekatlah kepada Kristus, hidup dalam firman, hidup di dalam doa. Dan persembahkanlah tubuh kita sebagai persembahan yang kudus, sehingga karakter yang buruk seperti ulat diganti menjadi karakter yang indah, bagaikan kupu-kupu, bagaikan Kristus yang nyata dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, hamba-Mu sudah menyampaikan firman-Mu. Kami ini manusia berdosa, penuh dengan perkara-perkara yang jahat. Tapi kami bersyukur ketika kami bertobat, percaya kepada Yesus, Tuhan mengubah hidup kami menjadi baru, sehingga karakter kami pun menjadi indah. Izinkan kami hidup di dalam kasih. Biar hidup kami penuh dengan sukacita yang dibagikan. Ada damai sejahtera, sabar melihat cacat celah kelemahan orang lain. Baik hati, murah hati, setia kepada Tuhan, kepada pasangan, kepada tugas-tugas yang dipercayakan. Tahan nafsu ya Tuhan. Dan banyak karakter ilahi yang Tuhan mau lakukan ketika kami persembahkan mata kami, telinga kami, mulut kami, hidup kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkat-Mu atas kami supaya kami bukan hanya menjadi orang yang cuma terima perkara-perkara lahiriah, minta jadi kaya, sehat, tapi kami minta karakter ilahi dibentuk dalam hidup kami, sehingga kami bisa menjadi teladan bagi banyak orang. Berkat-Mu atas kami dalam nama Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.